Hai guys, jadi pertama kami akan menjelaskan tentang produk usaha yang kami buat. Di sini kami membuat hampers yang berisi hijab dan fashion lainnya. Kami menamai produk kami Gift of Love yang berarti hadiah dengan cinta. Kami mengambil nama tersebut karena produk yang kami buat berupa hadiah. Kami membuatnya dengan kehati-hatian dan penuh cinta. Berharap siapapun yang menerima produk dari kami akan merasa puas dan senang dengan kualitas yang kami berikan. Hampers hijab merupakan paket rangkaian produk yang dirancang khusus untuk para perempuan muslim yang mengenakan hijab. Hampers ini berisi berbagai macam barang dan aksesoris yang relevan dengan pakaian muslim. Hampers seringkali dihadirkan dalam bentuk kemasan yang menarik, seperti kotak hadiah atau wadah lainnya, sehingga cocok untuk diberikan sebagai hadiah spesial pada berbagai acara, seperti perayaan ulang tahun, pernikahan, atau perayaan lainnya. Tujuan dari hampers hijab adalah untuk memberikan produk-produk yang relevan dengan pemakaian hijab kepada para konsumen yang mungkin mencari barang-barang ini dalam satu paket yang praktis. Hampers hijab memiliki berbagai variasi dan harga yang berbeda tergantung dari permintaan konsumen. Konsumen bisa memilih model hijab atau fashion sesuai minat. Untuk harga, kami sesuaikan dengan include dari isi hampers sendiri. Konsumen juga bisa menentukan pilihannya sendiri, termasuk model, warna, maupun isi fashion lainnya. Konsumen bisa request custom. Harga sudah termasuk packing bubble wrap 2 lapis, untuk lebih aman lagi bisa packing dus tambahan. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis pasar. Analisis pasar produk hampers hijab melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar yang ditargetkan, pesaing, dan tren pasar terkini. Berikut adalah beberapa langkah dalam analisis pasar produk hampers hijab kami. 1. Riset pasar, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam segmen yang dipilih. 2. Analisis pesaing, mengidentifikasi pesaing utama. Apa produk hampers hijab yang mereka tawarkan, dan bagaimana mereka memasarkannya? 3. Penentuan harga, kami menentukan harga yang sesuai dengan segmen di pasar. 4. Analisis SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 5. Rencana peluncuran, menentukan kapan dan bagaimana kami akan meluncurkan produk hijab ke pasar, dan langkah-langkah memasarkannya. Daya saing produk hampers hijab dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. 1. Kualitas produk, kami pastikan memiliki kualitas yang baik, baik dalam hal bahan, jahitan, dan detailnya. 2. Memiliki desain unik atau berinovasi memiliki daya tarik tersendiri di pasar. 3. Penentuan harga, dipastikan harga dapat bersaing dengan produk serupa di pasar. 4. Memiliki variasi warna, motif, atau gaya yang beragam yang dapat menarik lebih banyak konsumen. 5. Layanan pelanggan yang baik, pengiriman yang cepat dan layanan pelanggan yang responsif, dapat meningkatkan daya saing produk. Dalam melakukan bisnis hampers ini, kami membuat sistem PO 5 harian. Kami membuat dengan kreasi kami sendiri dan sesuai kebutuhan konsumen. Dengan begitu, kita tidak membutuhkan sistem PO yang sangat lama, karena bahan yang dibutuhkan konsumen banyak kita temukan di toko-toko sekitar. Kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihannya, merupakan bisnis musiman yang cukup menjanjikan keuntungan. Meski awalnya dikenal sebagai bisnis musiman, namun perkembangan bisnis ini cukup pesat. Apalagi pemberian hampers tak hanya untuk Lebaran dan Natal, tetapi juga untuk merayakan momen khusus, seperti ulang tahun, wisuda, dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya, keterbatasan target pasar, persaingan yang ketat, pengiriman kurang tepat, perubahan tren dan selera konsumen. Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk memasarkan produk kami dengan menggunakan media sosial, atau Anda bisa mengunjungi website kami di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi modal sosial dalam kewirausahaan. Konsep modal sosial berasal dari teori modal sosial yang menganggap bahwa jaringan hubungan antara individu dan kelompok menyediakan nilai kerja sama yang penting. Dengan adanya modal sosial yang kuat, masyarakat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, menghadapi tantangan bersama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta perkembangan sosial. Konsep modal sosial muncul dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, politik, dan sosiologi dan konotasi yang berbeda-beda. Kepercayaan.
Norma dan jaringan yang kuat dapat menciptakan ikatan yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian tujuan bersama untuk mencapai keberhasilan serta kepuasan dalam lingkup organisasi dalam masyarakat. Dimensi struktural dianggap sebagai aset berharga karena memberikan kesempatan bagi individu untuk memanfaatkan jaringan sosial dalam mengelola informasi. Hubungan yang erat dan beragam memungkinkan individu atau organisasi untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan menciptakan solusi yang lebih holistik serta efektif dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks. Dengan memahami dan memanfaatkan dimensi struktural dalam jaringan sosial, kewirausahaan sosial dapat memaksimalkan potensi untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Oh, hai guys, selanjutnya tentang dimensi kognitif, mencakup kesadaran kolektif dan identitas kelompok yang berperan penting dalam interaksi dan hubungan di dalam sebuah jaringan. Namun perlu diwaspadai bahwa kombinasi dimensi kognitif dengan pelepasan moral menyebabkan perilaku yang merugikan dan merusak. Oleh karena itu, memahami dan mengelola dimensi kognitif menjadi kunci dalam menciptakan interaksi yang efektif serta harmonis di dalam jaringan sosial. Hubungan pertukaran sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antar individu karena kepercayaan dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas pertukaran sosial. Tingkat kepercayaan yang tinggi mencerminkan hubungan pertukaran yang berkualitas baik. Gaya komunikasi berfungsi sebagai informasi deskriptif yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Namun dalam proses pengambilan keputusan ada risiko perimaan yang dapat berdampak negatif pada organisasi bisnis, terutama ketika tenaga kerja menjadi semakin beragam.